Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di dalam acara Creative Talk yang pertama yang diadakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih juga buat teman-teman yang sekarang lagi mengikuti kegiatan Creative Talk juga secara virtual. Saya ucapkan selamat datang di kegiatan hari ini. Semoga apa yang bisa kita pelajari hari ini dari narasumber yang sudah hadir kita bisa terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, langsung saja saya perkenalkan ini Bapak Pak Didi selaku Kepala Bidang Kepemudaan Kabupaten Sidoarjo. Sambutan dari Pak Didi, waktu dan tempat saya persilahkan. Izin tetap saya buka. Kita tak buka kayak ngerti ganteng gue. Bukan gantengnya, kumisnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasyallatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dr. Saptandia Wulan. Beliau dokter juga influencer dan Mas apa bapak ya? Mas aja Pak. Mas ya. Iya. Aku wis tuwek kagel mau jeneng bapak. Karena saya ngapunten adik-adik ya, saya bina anak muda. Jadi katut nome. Padahal wis ngapun usia saya sudah 50 lebih. Ya, kami hormati juga Mas Inggih Widarno. Beliau ini musisi jazz nggih Mas Inggih nggih. Oh, pendiri komunitas jazz nggih Sidoarjo. Anak-anakku yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, rahmat dan hidayahnya, sehingga adik-adik dapat menghadiri Creative Talks dalam rangkaian Festival Pemuda Kabupaten Sidoarjo tahun 2020. Adik-adikku, anak-anakku yang saya cintai banggakan. Jadi kegiatan ini, khususnya Festival Pemuda ini sudah 3 tahun kita selenggarakan. Tapi masalah sekarang pandemi coba kita batasi. Kalau tahun-tahun kemarin peserta sampai ribuan, ke 500 sampai 750 ribu. Enggak, 750 orang deh. Saya ki cuman. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi makna dari kegiatan ini. Yang penting adik-adik bisa nanti belajar dari beliau-beliau ini yang telah sukses. Terutama topiknya kan empowering self for your dream. Jadi bagaimana mengenalkan atau memberdayakan potensi adik-adik ini untuk meraih mimpi ke depan. Saya sebagai pegawai negeri, sebagai birokrat, sejak awal punya mimpi nanti kalau bisa ya jadi pejabat. Alhamdulillah sampai sekarang kepala bidang. Doakan ya jadi kepala dinas. Kalau dari kepala dinas insya Allah kami akan perhatikan. Nanti Mas Juni saya nggak promo ya. Bagaimana saya membina anak-anak pemuda di Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah tahun kemarin kita juga mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Pemuda. Ini ya berkat tidak saya pribadi, berkat teman-teman juga. Bagaimana potensi, memberdayakan potensi. Kami hanya di dinasnya ini kan hanya memfasilitasi saja. Fasilitasi insya Allah tahun depan adik-adik ya bisa nanti. SMA mana ya? Yang SMA mana ya? Tangan yang SMA. Yang perguruan tinggi
Yang dari organisasi kepemudaan, kemudahannya apa Mbak? Youth Forum, alhamdulillah Youth Forum. Iya. Jadi ini nanti insya Allah tahun depan kita bangun gedung untuk anak-anak muda. Anak-anak muda. Apalagi kalau nanti insya Allah bupati ini muda yang jadi. Kalau jangan nyebut loh kayak itu. Tempo ini ganggu sama pacar tuh mas Sopo. Kalau insya Allah beliau juga concern terhadap anak muda. Apalagi sejalan dengan kita, dengan dinas ini akan membangun namanya core working. Core working itu adik-adik nanti bisa, kalau di sebelahnya Dispora sekarang ini ada geraha pemuda, ada geraha muda, nanti memang kecil tempatnya, masih belum begitu layak. Insya Allah tahun depan kita bangun 2 lantai. Adik-adik bisa beraktivitas di situ, bisa menggunakan internet 24 jam di situ. Akan kami sediakan fasilitas komputernya, ke internetnya. Yang mahasiswa bisa mengerjakan skripsi di situ. Yang masih SMA tidak usah bingung harus cari internet di mana, di warkop dan sebagainya. Bisa gabung di Geraha Pemuda. Juga akan kami nanti insya Allah kalau ngijabai meridoi ya ada core working. Core working itu bagaimana bagi anak-anak muda ini meraih mimpinya tadi, meraih mimpinya sebagai wirausaha muda terutama. Di situ tidak usah cari kantor, tidak usah, bisa menempati di situ sambil bisnis di situ, diskusi bisnis bisa ditempati di Geraha Pemuda itu. Saya kira itu informasi yang bisa kami sampaikan. Ini memang Youthfest ini kegiatan kami yang terakhir di masa pandemi COVID-19 ini. Harapan kami bisa sukses kegiatan ini, adik-adik. Sebetulnya ya kalau kemarin-kemarin kita punya program adik-adik. Bagi yang mahasiswa kita punya reward pada pemuda yang berprestasi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Ya, cukup besar ya dalam bentuk uang itu rewardnya. Terus kita juga ada program bagaimana membentuk wirausaha muda baru, itu saya kira. Nanti main-main adik-adik ya ke Dispora. Kami terbuka. Mau dicatat nomor HP saya 081 217 15374. Bisa kontak saya 24 jam. Oke. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf adik-adik apabila kami dalam tempat, tapi tempatnya apik ya, kan tempat. Mungkin pelayanannya ada super dan rencananya memang kita harusnya di luar itu, kita kegiatan di luar. Cuman adik-adik tahu kemarin di Jakarta ada sedikit kacau, ngapunten ya itu dari pihak-pihak kepolisian. Harusnya memang di depan itu, di panggung itu bagaimana anak-anak muda mengapresiasi seni budayanya. Besok itu kompetisinya di Youthfest ini. Di Youthfest itu ada lomba fotografi, ada lomba banjari. Youthfest ini kan menginspirasikan ini anak-anak muda, talentanya anak-anak muda, kesempatan. Tapi ya mohon maaf tidak bisa maksimal kami sebagai di Dispora melaksanakan kegiatan ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan Creative Talks dalam rangkaian Festival Pemuda Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 bisa saya buka dan dapat dimulai. Kami
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Didi yang sudah bersedia membuka kegiatan pada pagi hari ini, Pak. Langsung saja kita masuk ke acara yang utama ya, teman-teman. Nanti ada narasumber yang akan kita tanya-tanya di sini. Jadi ini temanya bukan seminar, bukan kayak materi yang disampaikan, tapi lebih banyak kita komunikasi dua arah. Nanti juga ada sesi di mana teman-teman juga bisa bertanya, gimana sih ada Dokter Sapta luar biasa, gimana cara memulai karir menjadi seorang dokter. Ada Mas Anggi seorang musisi jazz, gimana cara menjadi seorang musisi yang baik itu seperti apa, meraih mimpinya di bidang musik, seni musik ini seperti apa. Nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bisa sampaikan. Terima kasih Pak Didi buat waktunya. Ketakuannya nggak apa-apa. Bagaimana enaknya menjadi PNS? Oh iya. Kemarin di Trans 7 gitu. Ya, strateginya ada jadi emang. Nanti aja kapan-kapan insya Allah. Harus main-main mau ke Dispora nih. Ya Dispora kita Kuotingnya kami tunggu Pak ya. Insya Allah. Insya Allah sukses berworking untuk funding untuk kita Sidoarjo Center berarti Pak ya. Nggih, Sidoarjo Youth Center. Pusat kreativitas Nanti saya mudah nggih. Saya kira itu Bapak Ibu, matur nuwun Bu Terima Dr. kasih. Mas Inggih nggih atas kehadirannya. Oke, langsung saja saya panggil ke depan Dokter Sapta dan Mas Anggi. Beri tepuk tangan buat teman-teman buat kedua narasumber yang bersedia hadir siang hari ini di acara Creative Talk yang pertama. Oke, nah teman-teman ini ada Mas Anggi, ada Dokter Sapta. Nanti beliau akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya Dok ya. Jadi teman-teman nanti izinkan berikan waktu buat Dokter Sapta dan Mas Anggi memperkenalkan diri. Saya mulai dari Dokter Sapta dulu, silakan. Baik. Kayaknya gak enak ya, harus kayak gini, agak susah ya. Iya betul, saya juga gak terbiasa. Baik, kalau gitu ya, harus menyapa dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini jam-jam tidur siang tapi gak ngantuk ya. Saya ucapkan dulu selamat siang pemuda-pemuda luar biasa Sidoarjo ya. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan ya Mas Jo, kemudian juga untuk Dinas Pemuda dan juga Olahraga Kabupaten Sidoarjo, Sidoarjo Youth Festival 2.0, kemudian juga semua tim yang terlibat di sini. Terima kasih, saya sudah diberi suatu kesempatan yang luar biasa. Saya bisa berada di depan pemuda-pemuda hebat Sidoarjo, yang mana saya juga kadang merasa nggak sehebat itu kayaknya ya, karena saya sudah tidak lagi muda gitu. Tapi semoga apa yang kita obrolkan pada siang hari ini dapat bermanfaat buat kita semua, menambah motivasi dan juga menambah semangat pemuda-pemuda semuanya untuk tetap berkarya. Perkenalkan, nama saya Dr. Saptandia Wulan Cahyani Lestari, panjang ya. Paling singkatnya, gampangnya adalah Dokter Sapta. Saya adalah seorang dokter fungsional di Puskesmas Porong Kabupaten Sidoarjo. Saya sekarang menjadi seorang abdi negara, saya ASN, saya PNS di Dinas Kesehatan dan ditempatkan di Puskesmas Porong Kabupaten Sidoarjo. Mengawali karir sebagai seorang dokter, saya lulus di tahun 2014. Saya lulusan dari Universitas Hang Tuah Surabaya. Kemudian saya sempat mengabdikan diri di Bojonegoro waktu itu 1 tahun ya, karena sebagai dokter itu nggak boleh langsung praktek begitu saja, harus ada namanya program internship untuk memastikan kalau memang kita punya niatan sebagai pengabdian pada masyarakat seperti itu. Kemudian berikutnya saya juga sempat melalang buana Mas Jo, kemana-mana, jadi dokter klinik pernah, jadi dokter BPJS ya bilangnya ya, itu juga pernah, kemudian jadi dokter
di perusahaan juga pernah, di penempatan Surabaya, penempatan Pasuruan, penempatan Malang, Situbondo, Madiun, itu pernah saya lalui Mas Jo. Malang Buana, jadi mencari pengalaman dulu, sampai akhirnya ya memang mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa baik ya. Jadi kita lebih didekatkan dengan keluarga, kita didekatkan dengan tempat tinggal kita, nggak perlu jauh-jauh, akhirnya keterima sebagai PNS tahun 2019 yang lalu. Gitu. Sedikit perkenalan dari Dr. Sabta. Perkenalannya aja sudah sangat-sangat luar Iya, biasa. kalau ini saya lanjutin kayaknya sampai nanti maghrib teman-teman, hanya untuk perkenalan saja ya. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya untuk sekarang ya, selain menjadi dokter fungsional juga rutin membuat konten-konten kreatif, insya Allah teman-teman bisa, boleh ya, ini disebutkan boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin tahu kegiatan Dokter Sabta itu sebenarnya ngapain aja sih, itu di YouTube channelnya Dokter Sabta Official. Klik aja DR.SAPTA Official. Nah di situ teman-teman bisa lihat selama pandemi ini kita tidak boleh kemana-mana, kita tidak boleh mengundang kerumunan massa di puskesmas dan sekitarnya. Ya cara edukasinya adalah lewat video-video edukatif seperti itu. Kurang lebihnya begitu Mas Jo. Wah, terima kasih Dr. Sabta buat sedikit perkenalan dari Dr. Sabta. Selanjutnya ada Mas Anggi ini. Monggo Mas Anggi. Terima kasih Mas Jo. Terima kasih buat teman-teman yang ada di sini pada siang hari ini sudah mempercayakan saya untuk menjadi narasumber di Sidoarjo Youth Festival. Perkenalkan, nama saya Singgih Widarno. Biasa dipanggil Anggi. Nah, panggil Anggi aja lebih enak, lebih akrab. Oke, saya sebagai founder Sidoarjo Jazz Community, sekaligus musisi juga. Saya pengajar di Purwacaraka Music Studio. Barangkali teman-teman ada yang sudah kenal saya, yang belum. Itu tadi nama saya, itu aja sih, gak banyak kayak dokter Bulan tadi. Waduh, banyak sekali pengalamannya ya. Oke, langsung aja mungkin biar gak terlalu lama ya Mas Jo. Ya terima kasih, itu aja. Assalamualaikum. Tepuk tangan untuk Mas Anggi. Nah, kita langsung aja dok, ini ngobrol-ngobrol santainya. Jadi tema besar dari Youth Fest yang kedua ini adalah inspiring and meaningful. Bagaimana sih kita bisa menjadi anak muda yang bisa menginspirasi dan bermakna, lebih tepatnya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama buat Dr. Sabta dahulu, kira-kira sosok inspirasi siapa sih yang menjadi panutan dari Dr. Sabta selama ini, mungkin menjalani karir di dunia kedokteran ya? Apalagi kita tahu teman-teman selama pandemi ini dokter, tenaga kesehatan, dan pokoknya yang berkaitan sama kesehatan itu adalah garda terdepan dari ujung tombak lah selama pandemi berlangsung. Nah, kira-kira dok, siapa sih sosok yang sangat menginspirasi dokter selama berkarir di dunia kedokteran? Baik, terima kasih Mas Jo. Memang sosok inspiratif itu wajib kita punya, siapapun itu, entah itu kedua orang tua kita, entah itu sosok-sosok yang lain. Tapi kalau misalnya dalam dunia kedokteran, semua senior saya, semua guru-guru besar saya, semua yang sekarang sedang berjuang bersama-sama untuk mengentaskan pandemi ini, itu menjadi inspirasi saya. Jadi yang membuat saya bisa mengedepankan pengabdian masyarakat, kemudian lebih fokus kepada masalah kesehatan, itu adalah guru-guru besar saya semuanya. Tapi untuk inspiratif, ketika saya membuat channel YouTube yang concernnya adalah di bidang edukatif kesehatan, banyak sekali, entah itu baik yang lokal ataupun internasional ya teman-teman. Kalau internasional banyak banget ya tokoh-tokoh hebat, tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri, saya paling senang cara pembawaannya dari Najwa Shihab, kemudian juga dari Shelly Anavita, mungkin teman-teman juga ada yang tahu, ada juga Analisa Widianingrum, ada juga Mary Riana. Saya rasa itu adalah nama-nama besar yang memiliki pengaruh besar untuk memotivasi masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalnya dibilang untuk masalah kedokteran, semua guru saya itu menjadi inspirasi saya. Tapi untuk membuat concern pada YouTube channel ini supaya bisa lebih diterima oleh masyarakat, lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat, adalah apa yang saya sebutkan tadi. Terima kasih Dr. Sabta. Selanjutnya untuk Mas Anggi sendiri.
siapa sih kira-kira sosok yang sangat-sangat menginspirasi Mas Anggi sehingga Mas Anggi sampai sekarang itu masih konsisten tetap di bidang musik. Nah, monggo Mas Anggi bisa. Ya, terima kasih Mas Yu. Sosok yang menginspirasi saya selama ini adalah ayah saya, di mana beliau juga seorang musisi, seorang pekerja seni juga dan musik dan seni rupa. Di mana konsistensinya itu sangat menginspirasi saya. Jadi beliau tidak pernah membatasi anaknya untuk jadi apa, membatasi anaknya untuk harus bagaimana. Semua anak-anaknya, termasuk adik-adik saya itu diberi kebebasan. Kamu mau jadi apa? Kamu mau melakukan apa? Selagi itu positif silakan dilakukan. Tapi harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan sampai nanti mati. Katanya gitu. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Konsistensi. Betul, konsistensi. Makanya sampai sekarang saya bertahan. Cita-cita saya memang dari kecil pengen banget jadi musisi, pengen jadi musisi, pengen membuat sekolah musik mungkin bahkan nanti ke depannya. Makanya sampai sekarang saya pegang itu dari ayah. Kalau kamu melakukan sesuatu harus dilakukan dan harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Oke. Terus Mas Anggi, seberapa berartinya sih profesi di dunia musik menurut Mas Anggi pribadi? Kalau dari saya, profesi bermusik ini bukan hanya sekedar bernyanyi saja. Di situ ada filosofi tersendiri, Mas. Kalau menurut saya ya, kita bermain musik, kita bernyanyi itu membagi kebahagiaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di samping profesi sebagai musisi ini, saya bisa membagi ilmu sebenarnya di sini. Ya, baik ilmu berkesenian maupun berkehidupan. Jadi sebenarnya sekali di seni itu. Jadi musik itu adalah sebuah instrumen Betul. pesan kepada Betul. pendengar ya Mas. Betul. Bukan hanya sekedar bernyanyi. Bukan hanya. Oke. Kalau Dr. Sapta sendiri seberapa berartinya profesi dokter? Oke, profesi dokter. Kalau saya bilang seberapa berartinya sangat luar biasa berarti. Tidak hanya diri saya sendiri karena memang dari dulu saya fokusnya ingin jadi dokter ya. Bukan hanya sekedar kebanggaan diri sendiri dan juga keluarga, tapi juga manfaat yang luar biasa untuk masyarakat luas. Siapapun yang bisa kita bantu sesuai dengan profesi kita, itu juga harapannya adalah mendapatkan manfaat yang luar biasa juga. Yang semoga dari apa yang saya lakukan sekarang dengan profesi saya tetap bisa memberikan manfaat luar biasa untuk kita. Nah, ini sedikit mungkin dari saya ada sedikit pertanyaan itu. Mungkin juga teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama, masalah gimana sih? Aku ini nggak tahu identitasku sampai saat ini, aku mau jadi apa itu aja nggak tahu. Aku struggle menghadapi itu. Nah, mungkin ada apa ya? Dokter dulu gimana sampai menemukan passionnya bisa menjadi seorang dokter, supaya teman-teman ini yang mungkin saat ini lagi mendengar baik secara offline maupun online itu, aku aja sampai sekarang usiaku katakanlah ada yang masih SMA, ada yang sudah kuliah, sampai sejak kuliah pun aku masih belum tahu aku ini mau ngapain. Nah, mungkin dokter ada sesuatu yang bisa disampaikan kepada teman-teman. Oke, berarti ini menentukan passion kita ya. Jadi teman-teman, saya tahu bahwa saya juga pernah ada di titik yang sama dengan teman-teman yang mungkin memiliki masalah seperti itu. Di usia tertentu sudah mau selesai SMA tapi masih belum menentukan sebenarnya saya itu mau jadi apa. Karena saya juga sedikit banyak itu disebabkan karena kita belum mengenali diri sendiri. Itu poin terpentingnya adalah kita harus mengenali diri sendiri, mengenali kelebihan dan juga kelemahan kita. Kalau misalnya kita sudah tahu kelemahan kita, kita berusaha untuk mengubah kelemahan itu berubah menjadi yang lebih positif. Kalau kita sudah tahu kelebihan kita, di situ kita lanjutkan potensi-potensi kita yang ada. Jadi sukses itu nggak harus jadi dokter ya, Mas. Ini yang paling penting. Kemudian jadi sukses itu belum tentu harus jadi PNS, benar ya? Karena memang karena memang standar sukses itu memang tidak ada kamusnya, nggak ada apa ya semacam kayak penilaian tertentu bahwa kategori sukses itu ketika kamu menjadi ini, enggak. Bahkan seperti Mas Singgi sekarang itu juga sudah bisa
kita bilang itu adalah kesuksesan Mas Singgi sekarang karena memang sesuai dengan passionnya. Bakal beda ceritanya kalau misalnya teman-teman berada di satu titik tertentu tapi teman-teman nggak nyaman karena merasa itu bukan dunianya teman-teman. Jadi yang paling penting ketika kita berada di titik kita tidak tahu harus melangkah kemana, yang harus kita lakukan adalah pertama kita harus mengenali diri dulu, mengenali diri potensi, sendiri, ya, potensi yang ada. kelebihan dan juga kelemahan. Kalau misalnya kita punya kelebihan, kita optimalkan potensi itu. Tetap harus ada Tetap. kelemahan juga harus kita tahu ya dok. Betul, dan kelemahan itu yang akhirnya membuat kita harus punya sikap legowo, ya, kemudian sikap bisa menerima kekurangan kita sehingga kita bisa mencintai diri sendiri. Kalau sudah self love-nya dapat, kalau cinta pada diri sendiri sudah dapat, dengan otomatis tuh kita menentukan goals atau tujuan hidup itu lebih bisa Mas dibandingkan kalau misalnya kita belum bisa mengenal diri sendiri. Itu kemudian sudah pastikan tujuan hidup kalian jadi apa, ya, jangan sampai karena orang tua saya pingin jadi gini dok makanya saya mau jadi dokter, tuh biasanya kayak gitu dok. Karena orang tua saya pingin banget dikatakan sukses itu, orang kan zaman dulu kan pasti mikirnya kamu jadi PNS baru sukses, kamu jadi dokter baru sukses, kalau nggak jadi itu kayak jadi angkatan, jadi polisi dan lain sebagainya, itu baru dikatakan sukses. Nah baiklah, kalian harus menentukan tujuan hidup kalian, menentukan cara pandang hidup kalian, dan memastikan pada lingkungan sekitar bahwa pilihan kalian adalah pilihan yang tepat untuk keberlangsungan hidup kalian. Kalau Mas Agi sendiri Mas, kapan sih mulai tahu bahwa passion saya passion banget pekerjaan saya akan berikan hidup saya seluruhnya untuk musik, itu sejak kapan kira-kira Mas Agi tahu seperti itu? Oke, sebelumnya gini, saya kuliah di pendidikan sejarah. Jadi sangat tidak nyambung dengan sejarah atau musik ya? sangat tidak nyambung sekali dengan musik, jauh banget. Oke, jadi gini, di usia saya SMP kurang lebih 15 tahun ya Mas ya. 15 atau 16 tahun. Itu saya sudah, mungkin karena lingkungan di rumah saya, ayah saya seorang seniman, ibu juga, nenek juga. Darah seniman. Betul, darah seniman. Pada akhirnya ini membuat saya berada di titik di mana saya harus awalnya hanya melestarikan saja mungkin ya, melestarikan bahwa keluarga saya musisi, saya harus bisa main musik begitu. Ini secara tidak sengaja saya berpikir bagaimana dengan sesuatu yang saya senangi itu bisa menjadi profesi. Nah dari SMP saya sudah berpikir di situ. Jadi saya sudah, betul kata dokter tadi, kita harus mengenali diri sendiri dulu, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Nah itu kita gali dulu potensi yang ada di dalam diri itu. Nah baru pasti nanti kalian akan merasakan, pesan saya di sini, berarti harus ini yang saya dalami gitu. Jadi memang contoh saya aja, saya kuliah di sejarah, tapi pada akhirnya saya jadi guru musik. Nah itu tidak nyambung. Tapi sebelumnya saya sudah melihat istilahnya di diri saya ini, saya cocoknya di sini kayaknya gitu. Mungkin tapi banyak pelajaran yang ada di perkuliahan dulu, banyak ilmu yang saya dapat juga untuk kehidupan gitu. Tapi intinya itu tadi, jadi harus digali dulu apa yang ada di diri sampean masing-masing, itu dikembangkan. Insya Allah kalau istiqomah pasti akan lancar. Itu aja. Pernah nggak sih Mas Agi mengalami struggle dalam menjalani passionnya Mas Agi pribadi? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Gimana Mas? Struggle, mungkin pernah mengalami hambatan apa selama Mas Agi ini berprofesi sebagai musisi? Pernah banget. Mungkin apa dulu struggle-nya dan bagaimana menghadapi struggle tersebut bisa disampaikan? Jadi gini, semua kita mencapai sesuatu itu tidak mudah. Jadi banyak banget hambatannya. Mulai dari prosesnya kita ketika belajar, bahkan setelah menjadikan sebuah profesi, ini banyak sekali. Contoh, terkadang gini, orang memandang, musik, buat apa belajar musik gitu, buat apa? Nah ini kadang hati saya terasa, padahal ini fungsinya, musik ini bukan hanya seperti yang saya bilang tadi, bukan hanya sekedar gejreng-gejreng nyanyi. Di situ banyak keuntungan yang kita dapat gitu. Jadi untuk faktor psikologinya juga kita dapat juga gitu. Jadi bukan hanya sekedar itu. Jadi saya sedih ketika ada orang yang bilang, mending
les ini daripada belajar musik. Nah itu saya sedih banget gitu, padahal banyak keuntungan yang kita dapat di situ gitu Mas. Jadi aduh gimana ya, tapi memang ada pepatah katanya hidup tanpa musik itu kayaknya hambar gitu loh Mas. Jadi, karena segala sesuatu di sekitar kita itu bicara soal suara, soal musik seperti itu. Ya, kita di jalan gitu, aja suara kendaraan itu juga sebuah instrumen lalu lintas kan yang ada di kendaraan. Nah sampai saya ini itu yang saya bingung mau menyampaikan itu gitu loh. Aduh gimana ya, kita ini musik ini bukan sekedar ya kejar-kejaran aja, tapi banyak keuntungan. Nah itu saya bingung menyampaikan, hambatannya di situ sih Mas. Oke. Betul. Iya. Nah, teman-teman ini kan sudah sedikit tanya jawab sama Dr. Sabta dan Mas Anggi. Tadi saya di awal sudah sampaikan bahwa saya nggak mau terlalu kaku bahwa ini penyampaian hanya satu arah dari panggung ini ke teman-teman, tapi teman-teman juga mungkin ada satu pertanyaan, satu pendapat atau statement dari teman-teman. Monggo, saya kasih ruang teman-teman untuk dialog secara pribadi, dialog secara langsung sama Dr. Sabta, sama Mas Anggi. Karena tema kita kali ini inspiring and meaningful. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa kenapa sih Kak kok ngambil tema inspiring dan meaningful. Karena saya pribadi merasa bahwa kita harus bisa saling menginspirasi di sekitar kita Dok, sama Mas Anggi. Karena saya yakin ketika iklim inspirasi itu ada, kita itu saling menghargai satu sama yang lain itu akan lebih tumbuh. Sehingga kalau pengen lihat Sidoarjo 10 tahun ke depan, Indonesia 10 tahun ke depan seperti apa, itu tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang. Apabila kita sekarang punya iklim inspirasi saling menghargai satu dengan yang lain, bukan ngomongin jeleknya orang, tapi saya bisa belajar dari orang A ini seperti ini ternyata. Nah, saya yakin Sidoarjo 10 tahun ke depan akan menjadi Sidoarjo yang punya wawasan yang luas, rasa saling menghargai satu sama lain sangat luas. Itu yang tujuan dari kegiatan kita siang hari ini dengan tema inspiring dan meaningful. Nah, sekarang saya kasih kesempatan nih buat teman-teman untuk bertanya secara langsung sama Mas Anggi dan Dr. Sabta sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan talkshow yang selanjutnya. Ayo saya kasih sekitar 3 orang dulu yang bertanya. Bisa angkat tangan yang mau tanya siapa? Ada yang mau tanya? Kok malu-malu ini? Jangan malu-malu, anak muda itu harus aktif ya Dok ya. Dokter di sini yang dia tadi disampaikan di awal sudah tidak lagi muda katanya, semangatnya luar biasa. Masa teman-teman yang di sini yang masih SMA, yang mahasiswa pasif. Jadi teman-teman siapa yang mau kira-kira mau bertanya? Ada? Oke. Bisa berdiri Mbak. Nama, sebutkan nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Sofiana, saya dari Koordinasi Sidoarjo. Saya mau tanya ke Dr. Sabta. Jadi, Dok, kan sebagai dokter gitu ya. Apalagi sekarang di garda terdepan untuk menghadapi pandemi COVID ini. Nah, dokter pernah nggak sih merasakan? Saya dokter, tapi saya menjadi orang yang bisa berbakti, mengabdi kepada masyarakat seperti itu. Ada nggak sih rasa saya takut kena COVID seperti itu? Ada yang rasa was-was pastinya. Saya manusia kan nggak mungkin nggak ada yang merasa ragu seperti itu. Nah dokter pernah nggak merasa seperti itu? Kemudian bagaimana cara mengatasi rasa-rasa yang seperti itu? Ya, terima kasih. Terima kasih, luar biasa loh pertanyaannya. Bagaimana kita mengatasi, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu, apresiasi dulu. Bagaimana kita mengatasi ketakutan-ketakutan kita ketika kita berada pada apa yang kita lakukan sekarang. Sekarang kita ngomongin COVID dulu nih. Dulu awal mula pandemi Maret 2020 sampai sekarang ya kita belum tahu kapan titik akan berakhir. Itu luar biasa sekali Mas Jo yang terjadi. Kenapa? Karena saya berpotensi besar menjadi karier ya, sebagai karier. Kondisi saya baik, tapi belum tentu saya tidak membawa COVID tersebut pulang ke rumah. Sedangkan di rumah itu ada anak-anak yang memang rentan, ada orang tua yang juga rentan. Itu yang menjadi dilema saya sebagai seorang tenaga kesehatan ketika kita mengalami situasi seperti pandemi seperti ini. Saat itu Mbak, yang saya lakukan adalah preventif. Preventifnya seperti apa? Pertama, saya kalau misalnya berangkat
ke kantor ya, ke puskesmas itu kan di sana kita sudah dilengkapi namanya APD Mas Jo. Jadi sudah pakai baju hazmat, kemudian kita pakai juga kacamata Google, kemudian juga handscoon dan lain sebagainya, masker seperti itu tujuannya untuk protek kita dari penularan dari pasien. Kemudian ketika kita pulang itu tidak langsung pulang ke rumah Mbak. Itu adalah juga menjadi menjadi haru ya kalau misalnya diingat-ingat. Kenapa? Ketika pulang ke rumah ingin langsung meluk anak gak bisa. Mau langsung salim ke orang tua gak bisa. Yang saya lakukan adalah saya langsung ke klinik dulu waktu itu Mas Yo. Jadi kalau di tempat saya itu ada rumah hunian dan juga ada rumah klinik yang memang khusus untuk saya berpraktek. Saya ke situ dulu, mandi dulu di sana, benar-benar mandinya tuh yang nggak cuman badan aja ya, sudah sekeramas juga, baju semua harus bersih. Ketika saya pastikan memang saya kondisinya sudah bersih, baru saya pulang ke rumah. Itu semacam kayak bentuk protek saya supaya orang-orang tercinta saya tidak sampai tertular. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas kita harus mengikuti protokol kesehatan. Dalam artian di sini kan kita tahu yang jadi musuhnya kita itu kan virus ya. Artinya mengedepankan daya tahan tubuh yang baik. Protokolnya tetap jalan, tapi juga kita harus manage diri kita tidak terlalu capek, makannya tidak boleh telat, sayur buahnya harus banyak, vitamin harus kenceng gitu kan. Kemudian secara mental kita juga kalau misalnya lihat berita yang segitu hebohnya ya di luar sana waktu COVID seperti itu, ya kita manage sedemikian rupa jangan sampai muncul stres. Kalau misalnya pikirannya udah mulai pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang kayak ketakutan, itu justru akan meningkatkan hormon kortisol kita yang akhirnya semakin menurunkan daya tahan tubuh. Jadi terkadang kita itu juga jadi bulan-bulan masyarakat juga kan kalau misalnya kita mau tracing, tapi kita juga bertanggung jawab atas keselamatan keluarga kita juga di rumah. Jadi yang paling penting adalah menguatkan diri sendiri. Diri sendiri dimulai dari diri sendiri. Kita mau menyelamatkan orang lain, ya kita selamatkan dulu diri kita. Kalau misalnya kita sudah siap dengan segala macam seperti daya tahan tubuhnya udah bagus, mindset kita juga sudah bagus, kita tahu bagaimana memproteksi keluarga kita, insya Allah ketakutan itu dengan sendirinya akan hilang dan muncul kekuatan dari diri kita sendiri bahwa kita bisa melalui ini dengan baik. Jadi intinya itu dimulai dari kita ya dok. Diri sendiri dulu. Jadi inisiatif untuk hidup bersih dan seperti itu harus tetap dilakukan ya dok ya. Ya. Gimana Mbak? Pertanyaannya apakah sudah terjawab? Ya, sangat. Terima kasih. Oke, ada dua termin pertanyaan lagi. Siapa yang mau bertanya? Oke Mbak, silakan berdiri, sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafira dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya ingin bertanya ke dokter. Kan tadi dokternya bilang kalau cara mencari jati diri sendiri itu dengan mengenali diri sendiri, dengan mengenali kelemahan dan kelebihan dalam diri kita sendiri. Nah, seumpamanya kita sudah menemukan apa yang menjadi passion kita, lalu orang tua tidak setuju terhadap passion yang kita miliki, itu bagaimana cara menyikapinya? Karena kan kelemahan dan kelebihan itu hanya kita yang mengetahui. Kalau boleh tahu case-nya apa yang secara konkretnya apa? Aku pengen jadi ini tapi nggak boleh sama orang tua. Konkretnya aku pengen jadi pilot ternyata nggak boleh sama mama sama papa. Kalau boleh tahu apa kira-kira? Pengen jadi apa tapi sama orang tua nggak diperbolehkan? Saya ingin jadi seorang tentara. Tentara. Oke. Dengan alasan takut anaknya dipindah kemana-mana gitu ya, jadi nggak dekat sama orang tua gitu takut ya. Ini pertanyaannya buat aku ya, buat aku, Mas Anggi, sabar ya. Baik, itu juga pernah saya alami loh teman-teman. Dulu itu, kalau aku lihat Mas Anggi itu mengingatkan aku zaman dulu Mas. Karena dulu itu jujur jadi dokter itu salah satunya memang keinginan dari diri sendiri, tapi yang paling besar adalah ke orang tua juga pingin banget. Jadi dulu waktu SMA itu Mas, aku pingin ikut paskibra itu nggak boleh. Aku ikut voli nggak boleh. Alasannya, emangnya dengan paskibra dan voli kamu bisa jadi dokter? Itu jawaban dari orang tua. Jadi aku ngeband nggak boleh. Karena alasannya itu, kamu ngeband mau tingkat nasional, internasional, emangnya kamu bisa jadi dokter? Gitu loh. Karena memang kan jadi dokter ya mau nggak mau harus tes dulu kan, gitu loh. Nah jadi ya, yang saya lakukan ya waktu itu, karena ini adalah pengalaman pribadi, ya mau nggak mau harus nurut Mas, gimana kan yang membiayai kehidupan kita bisa sampai seperti sekarang ini juga orang tua. Tapi setelah saya melewati fase itu, sudah ada di titik ini dan saya juga menjadi seorang orang tua ya. Saya juga sekarang jadi ibu dari 2 orang anak yang mungkin nanti ke depannya
anak-anak saya itu juga akan mengalami titik yang sama seperti saya sekarang. Misalnya saya mengarahkan mereka untuk jadi A, ternyata passion mereka di B. Jadi ya memang yang harus kita lakukan adalah bagaimana penyampaian ke orang tua. Itu yang paling penting. Komunikasi itu penting. Kunci dari segalanya itu adalah komunikasi. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak bisa dikomunikasikan. Begitu juga dengan kita ke orang tua. Itu hanya sekedar hanya masalah waktu, itu yang pertama, masalah proses bagaimana kita mengkomunikasikannya, dan masalah ego masing-masing. Jadi memang orang tua kan sadar atau tidak sadar, mereka juga punya ego sebagai orang tua yang merasa bahwa pilihan orang tua tidak pernah salah. Karena orang tua pernah muda, tapi anak muda belum pernah merasakan jadi orang tua, gitu kan? Jadi ya memang itu tadi yang saya bilang. Yang pertama adalah dari penyampaiannya ya, komunikasinya, proses berkomunikasinya juga harus baik, dan tentu saja ya teman-teman harus jangan pernah pupus. Kalau memang itu adalah passion kalian, batu mau sekeras apapun, kalau dia tetap tiap hari dikasih kena tetesan air, mau tidak mau kan juga suatu saat dia akan luluh. Seperti itu juga mungkin bisa dilaksanakan ketika kita ngobrol sama orang tua kita. Kadang orang tua ya itu tadi loh, benar katanya Mbaknya juga, kan yang tahu kelemahan dan kelemahan juga kelebihan kita kan diri kita masing-masing. Jadi yang harus dilakukan adalah jangan pernah berhenti untuk memberi berkomunikasi pada orang tua, karena suatu saat ketika orang tua melihat keseriusan kita, ketika orang tua melihat anak gue kayaknya benar-benar niat banget deh, kayaknya emang benar-benar pingin jadi tentara deh, itu nanti juga akan luluh dan dapat ridho kok. Ini nggak ngomongin tentang calon suami loh ya, beda lagi. Ini ngomongin intinya komunikasi ya dok ya. Tetap menjalin komunikasi yang baik sama orang tua, tetap bagaimana kita menghargai mereka sebagai orang tua kita gitu dok. Dan kadang mereka juga membutuhkan bukti mas. Kadang kalau misalnya kita punya sesuatu yang kita inginkan, kemudian kita sudah melakukannya, orang tua kan bisa menilai, oh iya beneran dia niat beneran loh sekarang dilakuin gitu. Jadi ya bagaimana kita bisa membuktikan bahwa pilihan kita, bahwa keinginan kita, passion kita itu tidak serendah itu di mata orang tua. Kalau ngomong soal komunikasi dok, itu ada saya teringat jargon ketika saya jadi mahasiswa ilmu komunikasi. Waktu itu rektor memberikan jargon yang kata-katanya sangat sederhana tapi itu bermakna sampai sekarang. Mungkin bisa juga menjawab pertanyaan dari Mbaknya, itu kata-katanya cuma berkomunikasi lebih baik berkomunikasi. Hanya cuma kata-kata seperti itu maknanya dalam. Jadi segala sesuatu memang bisa dikomunikasikan dan kita harus berkomunikasi dengan cara yang baik. Nah itu yang saya mengingatkan ketika ngomong komunikasi, saya ingat jargon ketika saya ospek dulu. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, Mbaknya bisa berdiri dan dari mana? Sebutkan. Oke, perkenalkan. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nandia dari Universitas Gadjah Mada. Pertanyaan saya untuk Mas Anggi dan Dr. Sapta. Ya mungkin telat, tapi saya mungkin sudah banyak belajar tentang beliau-beliau yang hebat ini di depan. Jadi saya mau bertanya pertama untuk Mas Anggi nih. Darjas itu kan 2014 ya Mas ya. Dia terbentuk 2014, kemudian dia mulai running di tahun 2015 sampai 2017. Saya lihat ya lumayan juga progresnya, mulai dari Sutos, mulai dari Ponco Dewi, Bolo Dewi itu udah mulai jalan. Nah, belajar saya sibuk di Jazz Senen, kita create juga di Ngayog Jazz itu biasanya itu dalam sebuah komunitas itu kita punya 3 value. Yang pertama ada bisnis, kemudian ada networking, dan yang terakhir itu ada salah satu core-nya sebentar saya lupa, edukasi. Nah saya mau tanya nih, dari rentang waktu 2015 sampai 2017 yang selama ini aktif kan saya ngeliat pandemi ini kan pasti akan digital report mencatat bahwa 90% masyarakat Indonesia itu sudah mulai streaming sekarang. Dan banyak juga polisi seni Indonesia juga mencatat bahwa ada 40 tour festival konser yang dibatalkan. Nah, bagaimana Mas Anggi melihat itu? Dan yang kedua, inovasi apa yang dilakukan Darjas selama pandemi ini apa aja? Itu yang pertama di Mas Anggi-nya, maaf pertanyaannya agak banyak. Terus yang di Dr. Sapta nih, saya ikut memantau juga. Bagus dok, nanti kalau misalnya channelnya itu dikembangkan lagi, lebih dikembangkan lagi. Karena mungkin usianya nggak terpaut jauh ya dok ya. Millennial parenting itu saya ngelihat di Sidoarjo masih kering kerontang terhadap itu. Saya salah satu founder Paguyuban Remaja Peduli HIPS di sini. Saya ngelihat edukasi ke sana masih sangat kurang, dan saya ingin tanya nih dok. Empowerment itu kan refers kedua hal. Yang pertama taking control of our life, terus yang kedua refers to our selfish and
others around us, ya kita semua ini. Nah, saya pengen tanya ini gimana sih Dokter Sapta itu finding balance. Jadi Dokter Sapta itu seorang dokter yang jadi aparatur sipil negara, di satu sisi lain harus working, di satu sisi lain harus bonding sama anak gitu kan. Terus yang kedua take care Dokter Sapta sendiri itu gimana? Karena kan pasti load pekerjaannya banyak ya dok ya, belum lagi manajemen bareng relasi di kantor, terus kemudian anak-anak rewel, itu ada asisten tersendiri kah? Atau sejauh mana sih equality gender suami Dokter Sapta itu support Dokter Sapta? Itu yang mungkin sebenarnya esensi dari empower itu yang ingin saya tanya ke Dokter Sapta sama Mas Anggi. Mungkin itu aja. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat mendetail sekali pertanyaannya dok ya, Mas Anggi ya. Betul, detail sekali. Kayaknya udah ini juga, waduh paham betul dia sama. Kayaknya bisa jadi narasumber nanti. Oke, Ngayo Jogja ya. Monggo Mas Anggi, silakan dijawab. Jadi gini, memang yang pertama yang mau saya jawab virtual tadi. Jadi gini, di kami ini sudah mulai, sebenarnya sudah kita vakum di 1 tahun lalu, vakum karena ada beberapa hal. Saya juga harus ke luar negeri, jadi tidak bisa mengurus secara keseluruhan. Dan pengurus menyatakan, Mas aku nggak sanggup, ya wis lah tunggu aku pulang sih. Oke, dan ini baru kita mulai lagi di sini juga, kebetulan tempatnya di Viv Hotel. Kita mulai bulan Desember tahun lalu. Desember tahun lalu kita mulai lagi aktif lagi 1 bulan sekali di sini. Dan belum tahu waktu itu kalau mau ada ini COVID. Jadi, waduh, kita di stop. Malah sudah rapat juga di sini bulan Maret ya kalau nggak salah, Maret akhir kita mau bikin acara hampir seminggu, Mas kayaknya di cancel, aduh gimana bingung ya wis lah kita bikin konser virtual ceritanya gitu. Jadi kita mau tidak mau komunitas ini harus jalan, maksudnya harus aktif. Ya kita bikin virtual tapi semi live, jadi kita rekam dulu baru kita share. Jadi kalau konsepnya di Ngayo Jazz mungkin kan live di Instagram ya. Nah kalau kita kemarin kita kumpul talent dulu, talentnya siapa aja, termasuk teman-teman komunitas juga, jadi direkam baru di share kayak gitu. Terus ketika COVID ini memang sangat kerasa banget, apalagi bagi saya seorang pekerja seni. Kelihatan banget loh omsetnya, ya mohon maaf saya bicara omset, kelihatan banget dari bulan April sampai bulan Agustus itu saya di cancel semuanya. Baik saya untuk event saya pribadi di luar Sidoarjo Jazz, kayak di Jazz Traffic juga hilang, udah gimana lagi. Terus event-event jazz yang lain, pada akhirnya kita juga harus legowo ya, gimana lagi, memang ini sangat kerasa banget, apalagi seperti saya. Dan alternatif yang selama ini dilakukan selama dampak itu apa nih Mas? Mengempower Mas Anggi sendiri itu apa, ada usaha kan? Iya, kebetulan saya masih ada ngajar. Jadi saya ngajar gitar, itu pun dengan bentuk virtual pada akhirnya. Ya seperti itu. Sama ada di Sidoarjo Jazz juga, akhirnya kita yang awalnya program kita tahun ini kita bikin kumpul-kumpul bareng, istilahnya kalau di Sidoarjo Jazz itu jaring jamming. Nah jaring jam session dan jamming gitu loh. Nah itu sudah terprogram seharusnya dari mulai Januari kemarin, dan saya sudah izin ke pihak Dispora untuk memakai tempat tersebut untuk teman-teman yang mau belajar jazz, silakan datang. Nah ternyata adanya COVID, semuanya akhirnya programnya terkikis, ini nggak ada. Itu ya otomatis adanya COVID ini tetap harus jalan apapun yang terjadi, ya dengan mematuhi protokol kesehatan jazz itu. Sekarang ke Dr. Sapta nih, silakan dijawab. Baik, luar biasa. Pertanyaannya keren, lengkap. Saya bingung jawabnya. Gitu ya. Tapi seru. Jadi ini mungkin juga satu sisi yang kalau misalnya tadi kan pertanyaannya seputar apa yang di depannya Dokter Sapta aja, tapi ternyata di belakang itu juga ternyata untuk bisa sampai ke titik ini, itu saya super duper luar biasa bersyukur karena saya punya support system yang luar biasa.
baik itu di rumah ya, di keluarga, kemudian support system juga di pekerjaan yang juga mendukung kesibukan-kesibukan saya, dan juga semua alhamdulillahnya selalu ketemu dengan vibes positif. Contoh seperti dengan Mas Jo sekarang ketemu, dengan Mas Andi sekarang ketemu dengan orang-orang yang memang punya pengaruh yang positif. Kalau misalnya kita tilik balik nih sebelum pandemi COVID-19, itu saya hanya seorang ibu rumah tangga dan pekerja biasa sebenarnya. Jadi pagi dinas, pulang dari dinas ya sudah dengan keluarga. Sore ada beberapa waktu untuk praktek pribadi sebelum COVID itu terjadi. Kemudian ketika COVID, justru ada satu hal yang harus saya syukuri. Seandainya tidak ada COVID, Mas, mungkin saya nggak akan bikin channel YouTube Dr. Sabta Official. Jadi memang awal mula Dr. Sabta Official itu muncul itu disebabkan karena pandemi. Kita nggak bisa ngasih penyuluhan, promosi preventif puskesmas tidak jalan gitu kan, karena memang sudah tidak bisa menghadirkan banyak orang untuk berkerumun. Kemudian juga kalau misalnya mau live Instagram misalnya seperti itu hanya kalangan-kalangan tertentu aja yang bisa mengikuti Instagram. Karena kalau misalnya kita ngomong Sidoarjo apalagi wilayah Porong, nggak semua orang punya Instagram. Tapi mereka pasti punya YouTube. Kenapa? Karena mau tidak mau sekarang semua orang beralih ke HP yang Android. Kalau misalnya dulu orang HP-nya jadul, sekarang anak-anaknya harus daring, sekarang semua meeting apa segala macam harus pakai daring, absensi juga harus menggunakan aplikasi online, jadinya mau tidak mau mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya mereka untuk mengubah berubah dari HP yang jadul ke HP yang sekarang sudah ada kuota Android dan lain sebagainya. Akhirnya semua punya YouTube. Platform yang paling mudah untuk dijangkau oleh masyarakat adalah YouTube. Tinggal klik aja, search aja namanya Dr. Sabta Official, itu sudah muncul. Itu yang memotivasi saya. Akhirnya cara edukasi yang tepat masa kini, kalau live itu kan kadang cuma bisa dilihat satu kali, kemudian sudah tidak bisa diikuti. Tapi kalau misalnya pakai kanal YouTube, kita bisa tapping video itu, kita share linknya, dan itu bisa sampai ke seluruh pelosok, tidak hanya di wilayah Sidoarjo saja, tapi bahkan sampai ke luar negeri kalau misalnya perlu, seperti itu kan. Jadi itu yang memotivasi saya. Kedua, kalau misalnya dengan kondisi seperti sekarang ini, Dok, bagaimana cara mengatur waktunya? Sebenarnya kalau misalnya dibilang mengatur waktu seperti biasa saja sih, saya juga nggak ada terlalu yang sampai pulang malam terus nggak ketemu sama anak-anak juga enggak. Yang paling penting yang saya prinsipnya adalah saya tidak meninggalkan jam kerja. Jadi kalau misalnya hari Senin sampai hari Sabtu pagi dan itu saya harus bekerja, ya sebisa mungkin saya tidak menerima event. Tapi kalau misalnya event virtual itu dan tidak terlalu lama, jadi ya saya bisa sempatkan waktunya dan itu hanya di rumah saja, tidak lama meninggalkan anak-anak. Tapi sebisa mungkin ketika tidak ada kegiatan di luar, saya full time bersama anak-anak. Dan alhamdulillah setiap acara-acara seperti ini, Mas Jo, kalau misalnya memungkinkan anak-anak untuk diajak, biasanya saya ajak. Dan support system saya yang tidak pernah ketinggalan adalah suami saya, itu di belakang juga hadir ya. Ya itu jadi kayak gitu ya. Jadi selalu support karena memang dari awal kita berkomitmen, itu yang paling penting. Keluarga itu di atas segalanya. Bahkan ketika kita bekerja pun kalau memang ada yang urgent di keluarga, ya tetap yang harus diprioritaskan adalah keluarga. Selama itu tidak mengganggu stabilitas keluarga ya, waktu tetap ada. Di sini cuma acaranya sekitar 2 jam 3 jam, kita selesai itu quality time, tidak ada masalah, selalu disupport. Selama itu juga yang penting jaga diri ya, itu yang paling penting. Kemudian juga bisa jaga nama baik keluarga. Saya rasa support system tetap jalan aja. Gitu ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih buat pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih. Apakah sudah terjawab questionnya tadi? Oke, thank you Pak. Nah, kita lanjut lagi nih Pak. Kita akan pertanyaan, ada 2 pertanyaan terakhir dari saya. Yang pertama soal nilai moral dan prinsip apa sih yang selalu Mas Anggi dan Mbak Sabta pegang sampai detik ini dalam menjalani proses tetap menghidupi passionnya. Mungkin bisa dijawab dari Mas Anggi terlebih dahulu. Dari prinsip hidupnya apa sih? Iya. Cek. Prinsip hidup saya ini, saya selalu ingin berbagi. Betul, ingin berbagi juga. Jadi saya ingat kata-kata ayah saya, jangan melihat nilai apapun itu, tapi memberilah sebanyak-banyak. Kayak gitu. Itu yang saya ingat dari sampai sekarang. Jadi harus berbagi. betul. Apapun itu. Betul.
Jadi jangan melihat apapun, jangan melihat nilainya, jangan melihat siapa dia, tapi kamu harus berbagi yang banyak. Itu yang saya pegang. Terima kasih. Mungkin dari Dr. Sabta. Sama sih sebenarnya, intinya adalah memberi dan berbagi. Tapi yang jadi prinsip utama itu adalah sebaik-baiknya manusia, jadilah manusia yang dapat bermanfaat baik bagi orang lain. Seperti itu aja prinsipnya selama ini. Kamu sudah diamanahi oleh Tuhan jadi dokter, ya tidak semua orang punya kesempatan untuk itu, kemudian dipermudah untuk bisa lebih dekat dengan lingkungan, lebih dekat dengan masyarakat dengan menjadi PNS di salah satu puskesmas di Kabupaten Sidoarjo. Itu berarti suatu amanah yang besar. Jadi ketika kamu sudah mendapatkan itu, maka lakukanlah hal sebaik mungkin supaya orang yang ada di sekitar kamu itu lebih merasakan manfaatnya. So prinsip utamanya adalah sebaik-baiknya manusia, jadilah manusia yang bermanfaat baik untuk orang lain. Bisa beri tepuk tangan teman-teman buat kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Prinsipnya sama, hampir sama. Jadi kalau mau jadi orang yang berhasil dan sukses menurut versi kalian masing-masing, tadi ada prinsip yang sudah disampaikan dari kedua narasumber kita, yaitu jangan pernah lelah untuk berbagi ya dok ya. Dan Mas Anggi ya, berbagi dalam segala hal, dalam kebaikan kita harus berbagi. Nah, sedikit mungkin ada pertanyaan, saya buka 2 pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum nanti kita akhiri kegiatan. Ada pertanyaan 2 orang? Ada yang mau tanya? Oke, bisa berdiri, sebutkan nama dan dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu dari Youth Forum. Saya mau bertanya nih, kebetulan saya mengikuti organisasi Youth Forum, yaitu Duta Kesehatan Sidoarjo. Nah, di sini kita memiliki banyak kendala di organisasi saya. Biasanya kita kalau di Duta Kesehatan, biasanya kita kalau setiap bulan sekali kumpul di Dinkes, setiap minggu kita car free day, kita sosialisasi langsung tentang kesehatan, tentang PHBS dan lain-lainnya. Nah, semenjak COVID ini kita stop semua, kita nggak bisa kumpul, kita nggak bisa menjalankan program kerja kita semua. Nah, menurut dokter nih, kita sama-sama di bidang kesehatan, saya bilang kepemudaan di kesehatan, gimana sih cara mengatasi semuanya dari program-program kita COVID, dari program kerja yang stop semuanya sehingga kita juga bingung mau melangkah gimana. Nah, mungkin dokter bisa memberikan tips bagi kita semua. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, luar biasa ya. Jadi memang mau tidak mau itu kita dihadapkan dalam satu situasi, ya mau nggak mau ya terimalah, mau nggak mau ya jalanilah, kan seperti itu. Karena memang kita tidak ada yang pernah berharap dan juga tidak pernah ada gambaran sebelumnya akan ada pandemi seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah kita beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Tidak hanya masalah kesehatan saja, pendidikan, sektor ekonomi, semua terkena dampak. Dan dampaknya pun sama gitu loh. Jadi memang harus mengedepankan protokol kesehatan. Sekarang mau tidak mau, hal-hal yang biasa kita lakukan dengan tatap muka itu harus melalui daring. Tidak ada yang tidak mungkin kok teman-teman. Dulu saya pikir kalau misalnya edukasi nggak ketemu sama masyarakat, gimana cara edukasinya ya. Dulu waktu misalnya sampai sekarang pun ada yang namanya konsultasi online, itu gimana ya caranya dokter bisa mendiagnosa, nggak pakai tensi, nggak pakai temperatur, tapi mau tidak mau sekarang harus mengurangi tatap muka ya kan, kemudian tapi tetap harus bisa menghandle permasalahan kesehatan masyarakat yang di luar sana dengan cara online. Itu hanya sekedar waktu kita beradaptasi. Nanti kalau misalnya kita sudah mulai ngerti, oh ternyata begini ya jalan adaptasinya, dengan sendirinya akan nemu jalan kok. Salah satunya adalah dengan sampai saya bikin Dr. Sabta Official. Jadi semua hal untuk saat ini itu perlu kita lumrahi ya, karena memang tidak hanya kita yang merasakan, semua dunia pun juga merasakan hal yang sama. Jadi untuk sekarang kita harus bikin semacam inovasi. Kalau memang tidak bisa bertemu, kita lakukan secara virtual. Mau ngomongin tentang rapat kerja misalnya. Rapat kerja sekarang sudah bisa pakai aplikasi-aplikasi tertentu. Sudah mudah, yang rasanya jauh bisa semakin dekat, dan itu tidak harus dilakukan di tempat-tempat tertentu ya. Di rumah pun bisa, sambil bersama keluarga pun bisa. Perjalanan pun sekarang asalkan stabil aja koneksinya, kita juga bisa tetap melakukan rapat kerja misalnya seperti itu. Semua hal bisa dilakukan kok. Tinggal kitanya aja sekarang yang harus konsisten, jaga bareng-bareng ya keluarga kita, jaga diri kita juga supaya pandemi ini cepat berakhir. Itu ya, tetap semangat. Pandemi ini tidak menjadi alasan kita untuk tidak produktif. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun lini
bidang kita semua bisa dikerjakan meskipun itu hanya di rumah saja. Terima kasih. Gimana Mbak? Terjawab pertanyaannya? Oke, mungkin satu lagi ada pertanyaan. Iya, silakan Mbak yang di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan dari Komunitas Sosial Mangan Sidoarjo. Apa? Komunitas apa? Komunitas Sosial Mangan Sidoarjo. Oh, Mangan. Berbagi makanan ya. Oke. Saya ingin bertanya kepada Mas Anggi, gimana sih versi Mas Anggi sendiri untuk menumbuhkan rasa percaya diri di saat kita melihat orang-orang sekitar kita lebih unggul dari kita gitu. Versi Mas Anggi sendiri. Berhubung saya dulu juga pernah gabung di komunitas paduan suara data dialog. Oh. Iya, itu udah keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, Mas Anggi bisa langsung jawab pertanyaannya. Kalau saya bicara tentang seni, di seni itu tidak ada yang lebih unggul, lebih bagus, atau lebih, ya itu tidak ada. Karena di seni itu seperti orang masak, Mbak, sebenarnya, Mbak. Kalau kita, iya betul, kurang asin ya dikasih garam, kurang manis dikasih gula. Itu filosofinya kurang lebih kayak gitu. Tetap aja percaya diri sih, Mbak, dengan kemampuan sampean sendiri. Apa masih jalan sekarang dari hasilnya? Iya. Oh iya. Oke, bagus banget, saya kenal sama konduktornya. Iya. Jadi itu sih, Mbak. Kalau kita jangan pernah minder, jangan pernah, aduh aku kok kayak gini, dia kok bilangnya gini, otomatis nanti sampai akan minder. Oh berarti aku udah nggak boleh ikut atau aku nggak bisa ikut lagi, jangan biar begitu seperti itu. Jadi terus digali, Mbak, kemampuan itu bisa bagus kalau digali, dan selalu percaya diri dengan apa yang Anda bisa. Itu sih. Ya, terima kasih. Sudah? Nah, karena berhubung waktu kita ini sangat-sangat terbatas, karena dibatasi waktu Dr. Sapta, karena kita juga nggak boleh terlalu lama mengumpulkan massa, apalagi ada dokter di sini, nanti kita diperingatkan dokter. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, terima kasih buat kehadirannya. Mungkin ada statement closing statement dari Mas Anggi dan Dr. Sapta, pesan-pesan buat anak-anak muda yang ada di sini, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online. Oke, baik teman-teman pemuda luar biasa Kabupaten Sidoarjo dan juga semua yang sekarang sedang melihat secara virtual ya. Jadi prinsip yang paling penting untuk pemuda, jangan pernah berhenti berkarya hanya karena masalah usia. Karena berkarya itu tidak ada batasan usia, teman-teman. Jangan sampai karya kita itu tertutupi karena kita terlalu fokus mengurusi gaya daripada karya. Iya kan? Kemudian ingatlah teman-teman, jangan pernah berhenti bermimpi. Karena awal mula semua kesuksesan kita itu semua berawal dari mimpi. Mimpi yang kita pikirkan kemudian kita tuangkan dalam bentuk ucapan berupa doa yang terus-menerus kita panjatkan, kemudian berubah menjadi suatu keberanian kita melakukan atau take action. Kemudian ketika kita sudah menentukan arah tujuan kita, yang harus kita lakukan adalah konsisten terhadap apa yang kita pilih. Ketika kita sudah konsisten akan membentuk habit kita, kebiasaan. Kalau sudah terbentuk habit yang bagus, kemudian kita juga mengembangkan potensi yang ada, akhirnya muncullah karakter. Dan karakter itulah yang akan membentuk takdir kita hari ini. So, kesuksesan kita hari ini, kesuksesan kita di masa depan itu ditentukan bagaimana kita mempersiapkannya dengan baik. Jangan takut bermimpi besar, jangan pernah berpikir kalau kalian itu tidak berharga, karena sebenarnya kalian semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti punya potensinya sendiri-sendiri. Tinggal bagaimana kita mengenali, bagaimana kita menggali, dan kemudian bagaimana kita mengasah terus potensi itu, akhirnya bisa membentuk suatu kesuksesan kita hari ini. Tidak ada yang tidak mungkin, so keep dreaming, keep struggling, and wake up and be awesome. Mas Anggi. Mungkin dari saya, yang pertama adalah selalu bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita, entah itu kemampuan kita, entah apapun itu yang diberikan.
Jadi lakukanlah yang harus dilakukan, jangan menunda-nunda apa yang mau kalian lakukan. Ya, karena di usia kalian, saya dulu juga seperti itu. Jadi sering terjadi, Allah nanti aja, itu jangan sampai menunda apa yang mau kalian lakukan. Selalu berbagi, selalu berusaha, tetap selalu belajar dan selalu bersyukur. Jangan lupa bahagia, itu yang penting. Tepuk tangan buat kedua narasumber kita, teman-teman. Terima kasih buat Dr. Sabta, Mas Anggi sudah berkenan hadir untuk memberikan insight baru buat teman-teman pemuda yang ada di sini. Sampai kita ketemu di lain kesempatan, di kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih buat teman-teman yang luar biasa yang sudah hadir. Akhir acara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang teman-teman. Nah, mungkin ada sesi foto kayaknya ini harusnya. Oke, teman-teman yang mau foto sama Dr. Sabta sama Mas Anggi, nanti silakan. Ini total 50 orang peserta offline.